Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke selanjutnya itu ada yang D, tepatnya yang D ya. Jadi A-nya sudah, B-nya sudah, D-nya di sini adalah dilatasi. Dilatasi itu bisa dikatakan dia diperbesar atau diperkecil gitu ya. Nah, kalau kita ngomong titik kok diperbesar ya tetap wujudnya titik. Memang kalau titik diperbesar yang tetap wujudnya titik. Yang kita mau perbesar itu adalah kedudukannya. Nah, kita bisa bilang besar atau kecil itu kan harus ada acuan. Besar atau kecil itu ada pembanding. Nah, maka di sini kita bisa melakukan dia diperbesar atau diperkecil itu harus ada acuannya. Nah, di sini acuannya itu bisa dikatakan dengan pusat ya, sama seperti rotasi. Nah, saat kita punya acuannya O, maka saat A itu diperbesar, maka kedudukannya akan lebih jauh dari A. Misal di sini A aksen, X, Y aksen ya. Maka ini kedudukannya menjadi lebih jauh. Maka yang seperti ini dikatakan dia diperbesar. Gitu ya. Terus bagaimana jika dia diperkecil? Maka saat dia diperkecil berarti kedudukannya lebih dekat dari ini. Misal di sini. Nah, ini A aksen ya. X aksen, Y aksen. Maka dia kedudukannya lebih dekat, maka dikatakan dia diperkecil. Nah, diperkecil itu bisa searah, bisa berlawanan arah. Nah, kalau berlawanan arah berarti dia ke samping ya. Dengan O. Jadi misal di sini. Nah, ini A aksen juga XY. Nah, ini jaraknya lebih dekat tapi berlawanan arah. Nah, maka di sini dikatakan dia diperkecil tapi berlawanan arah. Nanti bisa juga lebih jauh ya, A aksen, X aksen, Y aksen. Ini juga diperbesar cuma berlawanan arah gitu ya. Jadi yang kita maksud dengan dilatasi itu adalah diperbesar atau diperkecil jaraknya. Nah, di sini harus ada acuan yaitu pusat ya. Maka dari itu seperti rotasi, maka berdasarkan apa? Berdasarkan pusat ya. Pusat dilatasi. Nah, itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah dilatasi dengan pusat. Nah, pusatnya pusat pangkal dulu yaitu O. Seperti skala pada peta itu digunakan untuk memperbesar dan memperkecil. Maka di dalam dilatasi kita membutuhkan yang namanya faktor skala. Nah, faktor skala kita simbolkan dengan K. Dilatasi sendiri nanti penulisannya dengan simbol D dari kata dilatation gitu ya. Nah, di sini tadi berdasarkan pusat dibedakan menjadi dua, pusat O 0,0 kalau kita pakai matrik dirumuskan dengan KOOK dikali XY gitu ya. Atau kalau kita mau pakai cara langsung ya, selama itu titik ya, jadi kita pakainya dasarnya di sini adalah titik karena titik itu mencari bayangan gitu kan, oleh dilatasi pusat O skala K. Nah, OK gitu ya, maka menjadi A aksen tinggal dikali saja, jadi bisa dikatakan ini dikali siapa? K. Nah gitu ya, itu lebih sederhana. Nah, sekarang cukup seperti itu. Yang kedua itu saat kita punya dilatasi dengan pusat. Nah, pusatnya bukan O tapi P. Nah, P-nya A, B. Tadi faktor skala ya, ndak lupa faktor skala K. Ini juga sama, ada faktor skala. Skalanya adalah K. Kalau kita menerapkan pakai cara matrik seperti itu sama ya, KOOK dikali XY. Saat kemarin di rotasi itu ada tambahan min A min B min A min B. Nah, ini ya, ini adalah rumus dilatasi. Gitu ya. Nah, sekarang selesaikan dilatasi,
Kita ke contohnya langsung ya. Tuh, sederhana sekali, dikali saja gitu ya deh ya. Nah sekarang contoh yang pertama, mungkin pertanyaannya adalah bayangan. Kita tetap mencari dasar utama yaitu bayangan. Bayangan titik P, salah, B ya, min 2,4 oleh gitu ya, dilatasi. Nah di sini pakai simbol DO3 adalah. Nah, di sini DO3 artinya faktor skala K-nya adalah 3. Kalau kita pakai cara yang lebih sederhana, tinggal dikali saja. Min 6, 2 kali 3 ya, sama 12. Itu selesai. Gitu kan? Yang kedua, nah, mungkin bayangan garis sekarang. 2X min 3Y sama dengan 6 oleh dilatasi. Nah, kita sama dulu ya. DO3 adalah, kalau kamu masih ingat tentang garis, bahwa kita itu mau mengganti XY dengan aksen. Kalau kita ngomong dilatasi itu nyari bayangan dikali. Kalau nyari bayangan, padahal kita kalau garis bukan mencari aksen tapi mencari XY. Nah kalau dicari bayangan dikali, kalau mencari XY berarti dibagi. Betul. Jadi kalau mencari garis dibagi dengan K. Singkatnya bagaimana? Singkatnya 2X dibagi 3. Kenapa? K-nya 3. Min 3Y sama dibagi 3 sama dengan 6. Nah ini 3-nya bisa hilang jika dikali 3. 2/3, 3-nya dicoret. Ini per 3 tetap 3 dikali 3 18. Tuh selesai. Sederhana ya. Oke ya. Jadi kalau titik dikali selama pusatnya 0,0 ya. Kalau garis dibagi dengan K atau faktor skala. Gitu ya. Lanjut sekarang. Contoh berikutnya. Contoh yang ketiga, kita pakai pusatnya tidak 0,0. Bayangan titik R gitu ya, min 2,4 oleh dilatasi D ya, P lu ada P-nya 3, min 1 faktor skala 5 adalah, nah gitu ya. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa dia punya pusat AB dan skala 5. Boleh nggak langsung dikali? Nggak boleh. Nah kita bisa pakai matriks ya, tadi min A min B, rumusnya KOOK XY min A min B. Nah, di sini aksennya dicari karena bayangan titik. AB-nya sudah ada 3 plus 1. K-nya 5005. XY-nya min 24. AB lagi min 3 plus 1. Ini masih 5005. Ini dihitung dulu ya. Oke. Dikali dulu, kalian dikali memang. 25. Aksen min 3, Y aksen plus 1. Kita mau mencari aksen berarti 3-nya pindah plus 3. Satunya pindah min 1. Min 22 24. Tuh selesai. Ini ya. Di bayangannya R aksen adalah min 22,24. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Jadi kalau pusat AB jangan dicepatkan dengan dikali K ya, salah nanti jadinya. Ke nomor 4. Sama kita pakai bayangan, cuma gantian bayangan garis gitu ya. Bayangan garis 2X min 5Y sama dengan 10 sama oleh dilatasi. Nah, di sini P-nya 1, min 1, faktor skalanya mungkin 3 gitu ya. Adalah, karena ada pusatnya, sekali lagi kita tidak pakai cara cepat, pakai rumus ya. KOOK tetap sama dikali XY min A min B. Nah aksennya tetap ditulis, AB-nya sekarang, ini AB-nya ya, AB ini K. Min 1 plus 1 gitu, K-nya 3003, oke. X min 1 aksen, ini enggak ya, plus 1. Nah ini boleh dikali dulu, 3X min 3, 3Y plus 3. Gitu ya. Di sini aksen min 1, Y aksen plus 1.
Nah, berdasarkan anggotanya ini kan sama-sama 2, ini 2 atas bawah. Berarti kita cek yang atas. X aksen plus 1, salah, nggak ada tipek. X aksen min 1 sama dengan 3X min 3. Kita nyarinya bukan aksen tapi X, berarti 3-nya pindah. Plus 3 ya, jadinya plus 2. Berarti X sama dengan X aksen plus 2 per 3. Kita simpan. Sekarang yang ke bawah. Y aksen plus 1, 3Y plus 3. 3Y sama dengan Y aksen min 2 ya. Udah. Terus Y sama dengan Y aksen min 2 per 3. Kita dapatkan XY yang baru, kita masukkan ke persamaan. 3X 5Y sama dengan 10, X-nya ganti. Yang baru yang memuat aksen. Y-nya ganti yang baru yang memuat absen juga, 10. Biar bagus semuanya dikali 3. Nanti kalau dikali 3 tinggal dikali masuk. Itu ya. Ini 2X aksen plus 4, 3-nya udah coret ya. Min 5Y aksen plus 10, 3-nya coret juga, ini 30. Nah, aksen itu bisa muncul sekali atau 2 kali saja untuk menunjukkan bahwa oh dia bayangan. Selebihnya boleh dihilangkan ya. 5Y 14 sama dengan 30 atau 2X min 5Y sama dengan 16. Itu ya. Itu untuk transformasi dilatasi dengan pusat tidak 0,0. Tapi pusatnya adalah A, B. Gitu ya. Oke, jadi kita ingat sekali lagi, kita review bahwa caranya tinggal dikali gitu kan. Dikali, nanti habis itu dimasukkan ke rumusnya. Oke ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.